untuk kita bisa melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan, bukan dengan cara kita. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memimpin hidup kita pada hal-hal yang gak masuk di akal. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kita perlu minta tuntunan Tuhan terus. Dan orang yang suka di hadirat Tuhan, dia akan mendapatkan tuntunan Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari nyanyikan bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyanyikan dari awal sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita angkat tangan kita, katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kau Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan dimanapun saudara berada. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. Jesus, oh, oralah bayara. Kami sadar kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau penolong kami, kekuatan kami, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. We need you, Lord. We need you in our lives. Hallelujah. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sing it with me. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as the time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. Sing, I need you more. I need you more. Oh yes, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. Saudara sendiri nyanyikan, katakan, I need you more, Lord. I need you more than yesterday. I need you more. Oh, yeah. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as the time goes by,
son. 'Cause I never want to go back to my old life. 'Cause I never want to go back to my old life. Say it again. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We need you, Lord Jesus. Kami perlu Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau dalam setiap langkah kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau yang memampukan kami melakukan segala sesuatu sehingga kami tetap hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi pemenang dalam hidup ini, kita perlu Tuhan Yesus. Dan Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong untuk kita bisa melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan, bukan dengan cara kita. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memimpin hidup kita pada hal-hal yang gak masuk di akal. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kita perlu minta tuntunan Tuhan terus. Dan orang yang suka di hadirat Tuhan, dia akan mendapatkan tuntunan Tuhan dari waktu ke waktu. Banyak di hadirat Tuhan, sediakan waktu saudara untuk ada setiap hari. Ada waktu sudah doa, menyembah Tuhan. Gak perlu lama-lama, tapi ambil special moment. Karena di situ letak kekuatan kita orang percaya. Boleh katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin baca dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Ada beberapa ayat saya mau baca ya, mulai dari ayat yang ke-37 terlebih dahulu. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika Daud disuruh ayahnya ke medan pertempuran di mana kakak-kakaknya ada di sana ya sebagai prajurit pasukan Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul, tapi mereka pada posisi di mana mereka itu terjepit, dipojokkan, ditantang dan gak ada yang berani. Karena Filistin memunculkan yang namanya Goliat, tidak satu pun tentara Israel yang berani. Setelah beberapa hari menghadapi challenge itu, keadaan bangsa Israel makin terpojok, makin ciut. Daud datang pada waktu yang tidak disangkakan. Daud sendiri gak pernah berpikir kalau hari itu akan mengubah hidupnya. Daud pergi ke sana untuk antar makanan. Karena itu saudara, hal yang kecil yang Tuhan bawa saudara dalam hidupmu, jangan pernah abaikan. Oh, bagian gua mah lakukan ini, ngapain nganter catering, itu bukan urusan gua. Saudara jangan kira. Momen yang gak pernah saudara duga itu momen promosi Tuhan dalam hidupmu.
Karena ketaatan Daud ke sana. Dan dia melihat itu hatinya gundah. Kenapa? Karena orang Filistin mengejek Tuhannya. Itu yang, kalau mungkin dia pribadi diajak dia gak peduli. Tapi kalau Tuhannya itu mengusik hati dia. Ini berani-beraninya. Dan Daud kemudian menawarkan diri untuk melawan Goliat. Saul melihat Daud, ini gak potongan nih, gak mungkin. Mana mungkin bisa jadi pemenang model begini. Tapi apa yang Daud katakan? Daud ceritakan bagaimana Tuhan itu telah menyertai dia sampai detik itu. Dia ceritakan bagaimana dia berhadapan dengan singa, berhadapan dengan hewan buas. Dia menaklukkannya dengan tangannya. Mungkin Saul dan orang-orang sekitarnya lihat Daud. Ini gak main-main anak ini, bener nih. Ini cerita serius apa hoax nih. Tapi Daud menceritakan bagaimana dia melawan itu. Nah saudara, poin pertama yang saya mau mengajak kita catat baik-baik. Apa yang tadi dikatakan Daud. Saudara yang dikasih Tuhan. Di situ Daud buat pengakuan. Bahwa Tuhan telah menyertai di waktu yang lalu. Pengakuan bahwa Tuhan telah menyertai di masa yang lalu. Itu perlu saudara. Karena itu Alkitab berkata gini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Orang Kristen begitu ngalami masalah, lupa dulu Tuhan udah pernah buat baik. Daud begitu berhadapan Filistin, dia lihat gitu, aduh. Ini orang kalau lawan singa aja kalah pas ini. Gua aja pernah ngalahin singa kok. Tuhan menyertai gua lawan, masa gua takut lawan ini? Saudara dikasih Tuhan, masalah tidak akan pernah berhenti. Proses untuk membuat kita terus naik makin dewasa. Tapi sudah dikasih Tuhan, kadang-kadang ketakutan kita melihat diri kita. Membuat kita saudara, itu kalah sebelum waktunya. Tapi kalau kita ingat, Tuhan telah menyertai kita di masa yang lalu. Dia juga akan perbuat pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Karena itu Daud berkata dengan yakin, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kita punya keyakinan iman. Karena satu pengalaman rohani dengan Tuhan. Saudara, mari ingat pengalaman iman. Kalau kita pasti diberikan kemenangan oleh Tuhan. Hal yang kedua saja kita baca di ayat yang ke-45. Ayat 45. Di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara dikasih Tuhan, hal yang kedua yang kita perlu perhatikan, kita harus berani melangkah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu punya iman. Dalam nama Yesus sesuatu pasti terjadi. Saudara dikasih Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau kita tahu ada kuasa, kenapa enggak dipakai kuasa itu? Halo. Banyak orang Kristen, katanya Kristen. Ya, sama iblis udah takut duluan. Ya, lewat kuburan aja pakai permisi. Suruh permisi sama siapa? Iya. Saudara keluar malam aja kalau toilet jauh, aduh gelap gak berani. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita jadi pemenang. Percaya gunakan kuasa dalam nama Yesus. Lihat orang sakit, doakan. Mungkin saudara gak pernah berpikir kalau hari itu adalah momen yang mengubah hidupmu. Ketika keluargamu kau datangi lalu doakan, tiba-tiba mujizat terjadi. Itu momen di mana Tuhan mau pakai saudara lebih lagi. Karena itu jangan pernah merasa diri saudara, siapa saya? Oh, Daud bilang, kamu pakai lembing. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Allahku. Demikian juga kita mau melangkah dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kita kemenangan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 46 kita baca. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayat tentara orang
dan mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Apa yang dikatakan? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya seluruh dunia tahu. Saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat Anda dan saya. To show His glory to the world. Karena itu jangan pernah saudara merasa, aduh siapa ini saya. No. Melangkah dengan iman jadi pemenang. Engkau akan menyaksikan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Show His glory. Daud berani berkata, supaya seluruh bumi tahu. Wow. Dan memang benar, seluruh bumi tahu. Cerita Daud Goliat menjadi cerita dari anak sekolah minggu sampai orang tua. Cerita dari generasi ke generasi. Sehingga dunia tahu kita punya Allah yang perkasa. Dan terakhir kita baca ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dia buat supaya dunia tahu. Orang gak kenal Tuhan jadi tahu Tuhan Yesus. Tapi juga supaya anak-anak Tuhan yang lain. Supaya bangsanya, Daud bilang. Bangsanya itu supaya sadar Tuhan itu kasih kemenangan bukan karena pedang dan lembing. Bukan karena kegagahan keperkasaan. Bukan karena senjata yang banyak. Bukan karena amunisi yang banyak. Bukan karena power kekuatan. Bukan karena orang kuat yang mungkin membackup kita. No. Supaya bangsa ini katanya. Jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Karena itu kita punya Tuhan yang berkuasa. Yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dan ajaib. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara ada di rumah-rumah yang mengikuti program ini. Saudara dengan iman apapun masalah. Ingat Tuhan pernah lakukan perbuatan ajaib bagimu. Dan saudara lakukan iman, langkah iman kalau Tuhan tuntut dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kuasa itu. Dan saudara dikasih Tuhan supaya dunia tahu. Dan supaya keluargamu, orang-orang dekatmu sadar, menyadari kita punya Tuhan yang berkuasa. Bukan karena kekuatan, bukan gagah, bukan pasukan, bukan juga senjata dan sebagainya. Tapi kita punya iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau ajak saudara nyanyikan lagu ini kalau sudah tahu lagunya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Katakan kemanakah kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami
perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. One more time. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ora pasyakara bala 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 bala. Mari saya ajak saudara di tempat ini maupun di rumah-rumah, angkat tanganmu, satu tangan lain taruh di dada dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mujizat masih ada bagi kita yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Dimanapun saudara berada, yang sedang membutuhkan jawaban, yang sedang berdoa berseru-seru untuk satu permohonan yang mungkin sudah bertahun-tahun rasanya kok belum muncul. Saudara mungkin ada di posisi yang sedang mengalami tekanan yang berat. Oh rapa syakara laba 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 laba. Ada saudara yang sedang menghadapi masalah hukum yang begitu berat. Saudara ketakutan, saudara gak punya backup. Dengar, engkau punya Yesus Tuhan, kekuatan. Angkat panjimu, tinggikan Yesus. Dia pembela agung kita. Kalau ada di antara saudara yang sakit, saudara mungkin gak tahu apa yang harus diperbuat. Percaya, mujizat masih ada bagi saudara. Tuhan, aku berdoa, umatmu yang ada di tempat ini maupun umatmu yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti program ini. Mungkin berhari-hari dari sejak premier, hamba-Mu percaya hadirat-Mu tidak pernah expired. Hadirat-Mu akan selalu nyata bagi setiap kami saat kami datang kepadamu. Kau jamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, berkati keluarga demi keluarga. Ada pemulihan keluarga terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada keretakan, perselisihan, apapun aku berdoa dalam nama Yesus, kasih-Mu dicurahkan, membalut, membasuh, menyambung kembali segala sesuatu oleh kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan finansial yang berat. Tuhan, Engkau dengar permohonan seruan mereka. Engkau buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Tuhan, terima kasih. Buka jalan saat tidak ada jalan. Engkau jadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak dapat, katakan, jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Saudara boleh duduk sebentar, izinkan saya membacakan kesaksian dari sahabat worshipers yang mengirimkan kepada saya. Ini saya screen cap dari
di DM ke Instagram saya ya. Dari Xiaoli. Oh, ini namanya Helen Elkana. Selamat sore Pak, saya mau menyampaikan kesaksian saya. Shalom Pak Weliar. Pada Februari 2020, saya menandatangani akad kredit pinjaman di bank dengan jangka pembayaran cicilan selama 10 tahun. Bulan Oktober 2020 suami saya dipanggil Tuhan secara mendadak. Tidak sedang dalam keadaan sakit dan bukan meninggal karena COVID. Waktu itu usia saya 38 tahun. Anak saya berusia 13 tahun dan 5 tahun. Di awal-awal saya menjalani hidup sebagai single parent. Lumayan terasa berat juga. Masih perlu beradaptasi, harus berpikir dan memutuskan segala sesuatunya sendiri. Mau kemana-mana saya juga agak kesulitan. Karena dalam masa pandemi kendaraan umum masih dibatasi. Sedangkan saya tidak bisa naik motor. Tiap pagi sambil saya siapin makanan buat anak-anak, saya mengikuti pujian dan penyembahan pada channel YouTube Weliar Kauntu Official. Di kantor saya juga putar YouTube Weliar Kauntu Official, WKO. Ikut menyembah dan berdoa. Melalui WKO saya mendapatkan kekuatan. Pak Weliar selalu mengingatkan untuk tetap percaya janji Tuhan, tetap setia menyembah, tetap setia berdoa. Dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Suatu kali saya mendapat mimpi. Dalam mimpi tersebut ada suatu suara yang bilang, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai kamu. Saya percaya kalau itu adalah suara Tuhan dan Tuhan mau bilang ke saya kalau saya enggak jalan sendirian. Sebab ada Tuhan yang berjalan bersama saya. Dan saya selalu pegang janji Tuhan itu. Puji Tuhan Pak, Tuhan enggak berlambat-lambat menolong saya. Saat ini tahun 2023, hutang saya di bank sudah lunas. Hutang yang seharusnya 10 tahun dipersingkat Tuhan menjadi 3 tahun. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan kirim berkat melalui pekerjaan saya sehingga saya bisa mempercepat pelunasan hutang tersebut. Dan kabar baik lainnya adalah sekarang saya sudah bisa naik motor Pak. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya keberanian untuk belajar naik motor padahal usia saya sudah 40 tahun. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saya juga. Terpujilah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Haleluya. Itulah kesaksian saya. Mohon maaf kalau panjang. Terima kasih atas pelayanan Pak Weliar dan tim. Tuhan memberkati. Sudah dikasih Tuhan. Mujizat masih ada. Kalau orang lain ditolong Tuhan, taruh tangan dada katakan, saya juga pasti ditolong Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sing it again. Kami perlukan keajaiban, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap sahabat worshipers dimanapun mereka berada, tidak menjadi lemah, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan, Engkau menjawab setiap doa, setiap permohonan kami. Berkat anugerah damai sejahtera dalam Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, itu menyertai semua sahabat worshipers sekarang selamanya. Dalam nama Yesus, amin, amin. Sahabat worshipers yang ada di rumah-rumah, tetap semangat, tetap memuji, tetap menyembah. Saya selalu berkata, keep on believing and keep on worshiping. God bless you. Haleluya. Haleluya. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini.
Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.